Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya bertabaruk kepada orang soleh atau ulama yang masih hidup? Masih hidup. Ya. Bapak Ibu sekalian, tabarruk dengan orang-orang yang soleh. Ulama-ulama, tentu kalau orang sudah ulama. Cuma jangan ulama persi kita, persi orang awam. Persi orang awam masih berjubah, bersorban ulama lagi. Maksudnya benar-benar ulama sesuai dengan definisinya. Jadi ulama itu dua kriterianya. Yang pertama memiliki ilmu yang mendalam, yang kedua mengamalkan ilmunya. Ada hanya ilmunya tapi ilmunya tak ada diamalkan. Itu ulama itu. Karena Bapak Ibu sekalian, ada yang penampilannya berjubahnya saja ulama, ilmu tak ada, pengamalan juga tak ada. Tapi tertipu orang banyak. Dia mirip ulama. Juga ulama tidak yang pandai ngomong, asal pandai bicara ulama lagi. Kemudian bagaimana menentukan ulama? Ulama harus direkomendasi oleh ulama, bukan oleh orang awam. Bagaimana pula orang-orang nak mengerti itu merekomendasikan, menilai seorang ulama? Bisa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita betul-betul ulama itu orang soleh. Karena Allah mengatakan, apa kata Allah? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama itu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Itu Allah mengatakan. Berarti dari ayat ini Allah pakai kata ulama, berarti ada ilmu. Kemudian ada khasyah. Khasyah itu takut itulah yang membuat dia mengamalkan seluruh apa yang diketahuinya. Itu Bapak Ibu, kalau ada orang, kalau hanya ilmu lalu ulama, maka Bapak Ibu, banyak orang non muslim hafal Quran, hafal juga hadis-hadis. Seperti orang-orang orientalis, dia Yahudi Pak. Jadi kalau Quran itu hafal dia. Barangkali ada yang mungkin tahu juga ayat-ayatnya. Hadis-hadis kalau pergi ke pustaka dia, tidak ada buku tafsir kecuali ada di pustaka dia. Buku hadisnya isinya. Tapi dia Yahudi. Dia tidak cuman dia mempelajari itu hanya sebagai spesialisasi ilmu dia saja. Artinya kalau dalam bahasa orientalis, ilmu ketimuran katanya, dan tentang Islam. Maka mereka belajar gitu. Tapi alhamdulillah banyak yang dapat hidayah. Awalnya cuma untuk ilmu, kadang-kadang juga ada pesan untuk mencari celah-celah kelemahan, untuk mengelabui umat Islam. Tapi apa yang terjadi? Malah dapat hidayah dan masuk Islam. Itu luar biasa. Tapi ada yang tidak dapat hidayah. Terus menerus dia menggorogoti. Kadang-kadang menuding-nuding macam-macam. Lihat ayat-ayat perang, kadang-kadang ditafsirkan, dikelabui kita. Ini ayat-ayat teroris. Coba ada kadang-kadang Bapak Ibu, mohon maaf, ya sebagian orang di agama lain, kadang-kadang tokoh agamanya menukil-nukil Al-Quran menjelek-jelekkan. Islam agama perang, Islam agama membunuh, Islam dikutip ayat-ayat yang dia tidak mengerti. Padahal ayat perintah perang, perintah apa itu kan ayat dalam kondisi perang. Kondisi perang ya gimana? Tidak mungkin diam. Dia ayat-ayat seperti umpamanya apa? Ya ayuhan nabi jahidil kufar wal munafiqina waghlus alaihim. Hai Nabi, jahidil kufar. Kamu harus berjihad untuk melawan orang-orang yang kafir. Waghlus alaihim. Kamu harus keras dengan mereka. Jangan ini ayat. Tapi bagaimana pula kita membaca ayat yang lain? Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Ayat tadi disuruh keras. Ayat ini dilarang Nabi keras. Semuanya menghadapi mereka. Itu apa maksudnya itu? Ayat itu kan maka dipakainya ini.
diambilnya. Dia tidak lihat apa sababun nuzulnya. Bagaimana redaksi ayat itu. Ayat itu sedang bercerita tentang apa. Hanya dikutip saja apa perangnya saja. Dikutip keraslah kamu, kerasnya saja. Padahal Bapak Ibu, ayat-ayat itu semua adalah dalam kondisi situasi perang. Atau umat Islam diserang oleh mereka. Itu yang harus dilakukan oleh Islam. Kalau umat Islam jangan coba diserang. Wajib kita membela diri, mempertahankan diri. Dan itu jihad, dan itu mati syahid. Umat Islam tidak bisa. Tetapi kalau dalam kondisi damai, dalam kondisi interaksi, mereka tak menyerang, mereka tak mengganggu, kita harus, tak boleh kita berlaku kasar. Kita disuruh lunak lembut, kita disuruh berbuat baik. Bahkan apa? Kita harus menjadi orang yang lebih baik dari mereka. Maka kita ini di tengah-tengah hidup yang damai, berdampingan dengan siapapun, orang tak beragama pun, Bapak Ibu, kita harus berbuat baik. Itu pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Maka kita ini sebagai seorang beriman, seorang muslim, ya kan? Maka kita harus Bapak Ibu sekalian menjadi duta bagi Islam itu sendiri. Bapak Ibu nih, ini duta-duta ini. Harus kita perlihatkan betul bahwa kita adalah, jadi ulama itu adalah yang berilmu dan mengamalkan khasyah. Jadi bukan sembarangan. Jadi kalau dia terbukti ulama, kemudian juga Bapak Ibu, ya kenapa ulama itu ya Allah manusia mulia? Karena Allah sendiri yang menyuruh kita, umat. Ini yang kita orang-orang awamnya, perintah Allah kalau kita tidak tahu, kemana kita mengadu? Ke Rasulullah. Rasulullah dah wafat. Lama Rasulullah wafat. Kan kembali kepada Quran, kepada sunnah. Tanya Allah langsung, kan ada Quran. Tanya Rasulullah, ada sunnahnya. Kan begitu. Maka kembali kita kepada sunnah Rasulullah. Sekarang, untuk kembali kepada Al-Quran, kita tidak tahu baca Quran. Jangan kan mengetahui mana-mana lagi. Baca aja Nabi. Bagaimana Pak Ustaz? Jadi kalau kembali Quran itu maksudnya kembali ke terjemahan Kementerian Agama, lalu saya baca terjemahan, langsung saya ambil hukum gitu. Itu kacau balau beragama. Sunnah Rasulullah. Gimana kita tahu? Saya tidak tahu sunnah. Buku sunnah ini baca bahasa Arab tidak bisa. Itu gimana kembali kepada sunnah? Maka itulah sebabnya apa? Kalau kamu tidak tahu bagaimana kamu kembali Quran, tanya yang paling tahu tentang Quran dan sunnah. Siapa yang paling tahu Quran dan sunnah? Ulama. Maka Allah katakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya oleh kamu ulama kalau kamu tidak tahu. Maka Allah jadikan mereka sebagai sumber. Rasulullah dah wafat. Terus kemana kita bertanya? Ulama. Berarti apa kedudukan ulama itu tinggi? Rasulullah juga mengatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris Nabi. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa hukum bertabarruk dengan para ulama? Bekas air minumnya, bekas air wuduknya. Begitu juga dengan orang-orang yang soleh. Bapak Ibu sekalian, di sini masalah khilafiyah. Masalahnya sebenarnya pertama sekali mereka sepakat mengatakan, bahwa boleh kita tabarruk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ini banyak hadis-hadis yang sahih tentang tabarruk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu semua mereka ya mengatakan ya sepakat untuk tabarruk dengan sisa-sisa bekas-bekas Nabi. Itu semuanya boleh kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam hadis-hadis yang sahih, kalau Rasulullah SAW berwudu, berebut-rebut sahabat meminum air wuduknya. Salah satu Bapak Ibu hadis yang sahih juga, yaitu salah seorang sahabat menceritakan, dia seorang sahabat yang kecil. Di Rasulullah SAW, saya datang kepada dia, menemui dibawa oleh ayah saya. Setelah itu Rasulullah berwudu. Saya berdiri di belakangnya, saya lihat di sini ada khatamun nubuwah.
Lalu dia berwudu. Ketika dia berwudu, saya mengambil air, sisa-sisa air wudunya dan saya minum. Dan juga saya, Rasulullah tak melarang. Dan juga Rasulullah, sahabat yaktatiluna, itu bahasanya. Yaktatiluna itu kalau bahasanya saking desak-desakan berbunuh-bunuhan, kan begitu itu. Kalau bahasa awak main sepangka untuk merebut air minum Rasulullah, air wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga mereka tabarruk dengan pakaian Rasulullah. Bahkan kita sekarang kalau pergi ke Madinah, ke Masjid Nabawi, kan berebut kita di Raudhah. Di Raudhah itu salah satu kenapa kita sholat di sana, di samping keutamaan Raudhah, yang kedua adalah dengan harapan kita sholat di Raudhah itu persis di tempat Rasulullah SAW berdiri, kita di tempat. Maka sahabat juga dulu begitu. Rasulullah sholat sunat, pergi Rasulullah berebut mereka. Nah, sekarang masalahnya apakah ini hanya berlaku untuk Rasulullah atau berlaku juga untuk ulama? Di sini terjadi khilafiyah. Kalau ada yang mengatakan memboleh, ya sudah. Kalau ada yang mengatakan tak boleh, haram, kan? Tabarruk, ya sudah. Artinya masing-masing saling menghargai pendapat. Karena masing-masing punya dalil, masing-masing pada ijtihad. Dan ada disertasi yang ditulis oleh seorang, saya lupa pengarangnya, yaitu hukum yang berhubungan dengan tabarruk, mengambil berkah, ya, dari air minum, dari pakaian ulama dan orang-orang yang soleh. Wallah, kena nanti kita sambung sedikit setelah salat Isya, dan kita sekarang salat Isya dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.